Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu khususnya kelas 7. Kita bertemu kembali dalam kesempatan kali ini masih membahas tentang bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ini sambungan dari pertemuan kita minggu kemarin. Nah, di sini kita bahas lagi masih tentang makhluk sosial. Nah, salah satunya itu manusia. Nah, di sini sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaan dari norma-norma tersebut adalah sama-sama mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan antaranya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sanksi dari negara hukum ini sangat tegas dan sangat memaksa. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga-lembaga negara pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, di sini dibahas masalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, salah satu contoh hukum tertulis itu tadi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah hukum tertulis. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah itu termasuk salah satu contohnya adalah hukum adat yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena hukum adat itu tidak ditulis tetapi harus kita taati dan kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukti negara Indonesia sebagai negara hukum antara lain. Nah, itu ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pada pasal 1 ayat 3. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan poin sebelumnya, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, di sini yang poin B-nya pasal 27 sampai dengan pasal 34 tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk anak ibu di sini karena pasal 27 sampai 34 tidak ibu jelaskan secara detailnya, jadi ibu minta untuk anak ibu semuanya, siswa-siswi ibu semuanya bisa dilihat di buku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, atau buku-buku pasal. Nah, di situ siswa-siswi ibu semuanya bisa dilihat pasal 27 itu sampai 34 itu lihat bunyinya seperti apa gitu. Nah, di sini ada pun ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, diakuinya hak asasi manusia. Yang kedua, adanya asas legalitas. Semua tindakan berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku. Yang ketiga, adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, ini adalah 3 ciri-ciri negara hukum. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu,
Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, norma harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus ditegakkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Nah, kita menginginkan negara Indonesia itu aman, damai, dan tentram. Jadi Ibu minta untuk siswa Ibu atau anak Ibu semuanya, taatilah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita merasakan negara Indonesia hidup aman, damai, dan tentram. Karena kuncinya itu adalah masyarakat. Apabila masyarakat mematuhi aturan atau hukum yang berlaku, maka negara kita akan menjadi negara aman dan damai. Nah, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.